Begini ayat ini maksudnya. Jangan sekali kalian makan harta orang dengan cara yang tidak sah menurut syarak. Harta orang bisa sah kita makan, kita miliki, manakala ada tarodi, ada saling membolehkan. Ya. Ini saya punya harta walaupun sedikit, walaupun 50 rupiah, walaupun apa. Kalau ya, tidak ada ridho dari yang punya, maka itu haram suhat. Ya. Karena itulah Quran mengancam dengan jelas sekali, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, seterusnya. Orang yang ngutil timbangan. Ya, sekilo terpotong setengah on atau seperempat on atau seperdelapan on atau seperberapanya, itu haram. Ya. Harta orang suci sama dengan nyawanya, tidak boleh diganggu. Menjadi halal ketika orang itu ridho, ya boleh ini buat kamu. Karena itulah ya, ketika jual beli ini kan tukar menukar harta ini punya saya sebagai pembeli, ini punya kamu sebagai penjual. Saya haram mengambil punya kamu, kamu haram mengambil punya saya, kecuali kalau ada saling ridho. Nah, ridho itu tidak diketahui, tidak bisa dilihat, karena ridho itu adanya dalam hati. Nah, karena itulah harus ada bukti atau ada indikatornya. Indikator ridho itu yaitu dengan ijab dan qabul atau sighah. Saya menjual ya ini, oh iya saya beli. Saya beli ini gorengannya ya, iya saya jual. Ini saya jual ini ya, barang ini dengan harga 1.000 rupiah. Iya saya beli dengan harga tersebut. Itulah indikator ridho. Tidak boleh main ambil, main bayar, ambil bayar. Ini menurut agama tidak boleh. Ya, seberapapun itulah harus seperti itu. Nah, kenyataannya banyak sekali dilanggar. Itulah ya, yang menghalalkan harta orang hanya ridho itu tadi. Selama hatinya tidak ada ridho, tidak boleh. Dan ridho karena tidak terlihat, ada indikator yang dibuat untuk menunjukkan ridho, yaitu sighah atau ijab qabul. Dulu zaman saya kecil di pasar Bumiayu, semua orang jual beli pakai ijab qabul. Niki kula sadhe nggih, oh nggih kula tumbas, kula sadhe sampeyan nggih kula tumbas 7 pun. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nah, ini la taqulu amalakum bainakum bil batil. Kemudian tudlu biha ilal hukam, jangan kamu mencari atau mendapatkan harta dengan melalui persidangan. Hukumah ini melalui persidangan di pengadilan, tetapi kamu sendiri tahu bahwa kamu dalam posisi yang salah. Karena pengadilan itu dasarnya adalah bukti-bukti material. Ya, bukti material itu bisa dibuat. Hakim mau memutuskan sesuatu, itu buktinya harus bukti yang terlihat, bukti material itu. Ya, kalau tidak ada bukti material, walaupun orang itu benar, ya kalah dalam pengadilan. Nah, ini jangan ngakali seperti itu, ngakali itu ya. Oh, kamu bisa umpamanya ada tanah itu tanah orang, tapi kamu bisa bikin sertifikat. Ya, tanah orang tapi sertifikatnya nama kamu. Umpamanya dengan cara apa? Kamu kong kali kong dengan petugas akte notaris. Dengan notaris itu yang menyatakan, oh jadi ini tanah punya orang, tapi diaktakan, disertifikatkan nama kamu. Nah, terus kemudian kamu sidang yang pemilik aslinya tidak punya sertifikat. Ya kamu yang menang di sidang itu. Ya, nanti dieksekusi,
oleh kejaksaan, tanah itu diambil dari pemilik asli, dipindah ke tangan kamu. Lah itu namanya wala tudlu biha ilal hukam, wa tudlu biha ilal hukam. Kamunya menang. Oh iya, karena saya punya bukti sertifikat. Sementara si dia itu yang pemilik asli tidak punya bukti. Lah itulah ya, makan harta orang dengan batil, dosa sekali. Atau kamu punya utang dengan si A, tapi tidak ada surat utang piutangnya, tidak ada. Si A tidak punya bukti, ya, bukti saksi maupun bukti surat utang piutang. Kamunya tidak mau nyaur. Lah nyaur apa? Saya nggak punya utang kok. Oh, si A nya, lu kamu utang. Ya silakan saja, itu saya nggak mau. Diseret ke pengadilan, si A tidak punya bukti, kamunya menang. Oh, dipalu, hakim akan vonis bahwa kamu tidak punya hutang. Oh, tidak ada buktinya. Nah, padahal hati kamu merasa ya saya hutang, tapi si A tidak bisa nuntut karena tidak punya bukti. Nah itulah waktu dulu biha ilal hukam. Nah yang seperti itu, wah berbahaya sekali, ini dosa besar sekali.